Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifa dalam berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, 4 perampok bersenpi santroni rumah warga Lampung Utara, kerugian mencapai 35 juta rupiah. Aksi perampokan terjadi di Kabupaten Lampung Utara pada Senin 30 Januari 2023 sekitar pukul jam 2. Kali ini lorongan perampok bernama Ida Haryanto, 43 tahun, warga Dusun 5 Bangunrejo, Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Tribun Lampung, pelaku merampok sejumlah 4 orang. Saat itu korban mendengarkan suara ribut dari belakang rumah. Kemudian istri korban bernama Isti Luma, 40 tahun, memeriksa rekaman kamera CCTV di rumahnya. Saat itu korban melihat ada 4 orang yang tidak dikenal membawa senjata api memasuki rumahnya. Melihat rekaman tersebut, korban langsung berteriak dengan harapan teriakannya bisa didengar oleh tetangga. Namun ternyata pelaku tidak gentar dan tetap masuk ke dalam rumah korban. Mereka masuk dengan cara mendobrak pintu belakang dan kemudian langsung mengancam seisi rumah. Pelaku lalu membekap para korban dan menggeledah seluruh ruangan di rumah korban serta sempat merusak rekaman kamera CCTV. Para pelaku membawa celengan dan perhiasan milik korban. Setelah melakukan aksinya, para pelaku berlari menuju pintu belakang. Saat warga datang mau menolong, seorang pelaku sempat membuang tembakan ke atas. Kepala Desa Sukamarga, Lampung Utara, Otong, mengatakan dirinya mendapatkan informasi warganya bernama Ida Haryanto menjadi korban perampokan. Menurutnya korban mengalami luka memar dan mengalami kerugian materi hingga puluhan juta rupiah. Otong mengaku langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atas peristiwa yang menimpa warganya itu. Peristiwa Camat Abung Tinggi Haryanto membenarkan peristiwa perampokan yang terjadi di hadapan warga di Desa Sukamarga. Sedangkan Kapolsek Bukti Kemuning Kompol Muhyiddin membenarkan adanya peristiwa perampokan terhadap Dusun 5 Desa Sukamarga. Menurutnya korban telah melaporkan kejadian itu ke Polsek Polsek Bukit Kemuning. Kapolsek menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa perampokan tersebut, tetapi korban mengalami kerugian kurang lebih 35 juta rupiah. Berita selanjutnya, sidang lanjutan Profesor Karomani tidak mau disebutkan penerima suap dan gratifikasi. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar sidang terkait dugaan pemeriksaan suap penerimaan mahasiswa baru PMB Universitas Lampung 2022 dengan terdakwa Karomani CS Selasa 31 Januari 2023. Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum JPU KPK kembali menghadirkan 3 orang saksi dari 5 saksi yang direncanakan. Adapun saksi yang hadir diantaranya Ketua Satuan Pengendalian Internal atau SPI Unila, Budiono, Dekan Fakultas Pertanian Unila, Irwan Sukri, dan Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, Suripno Dwiyono. Untuk 2 orang saksi lainnya terkait PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, Tijik Sri Jadarini, dan juga dosen Universitas Syah Kuala, Ahmad Nizam tidak hadir dalam persidangan tersebut. Agenda persidangan sendiri adalah pemeriksaan para saksi terkait pembuktian perkara yang menjerat 3 terdakwa, yaitu ex-rektor Unila
Profesor Karomani, ex-Warek 1 bidang akademik, Profesor Heriandi, dan ex-Ketua Sunat Unila Muhammad Basri. Saat hendak memasuki ruangan persidangan, Profesor Karomani mengatakan ke awak media agar menyampaikan berita yang berimbang. Dia pun terlihat enggan disebut sebagai penerima suap maupun gratifikasi atas perkara yang menjeratnya. Selain itu, Karomani meminta semua pihak mengikuti setiap proses persidangan hingga majelis hakim memutuskan perkara tersebut, sehingga nantinya bisa dilihat apakah yang menjerat itu suap, infak, atau gratifikasi. Karomani juga meminta agar para jurnalis yang meliput kasus persidangan dapat menginformasikan pemberitahuan sesuai fakta sidang. Dia pun mengatakan agar wartawan tidak langsung menyebut dirinya sebagai penerima suap. Sementara saksi Irwan Sukri Benua mengakui dirinya pernah menerima titipan 41 calon mahasiswa untuk berkuliah di Unila tahun 2022. Adapun 41 orang tersebut diakui Irwan berasal dari titipan rekan dan juga koleganya, pejabat pemerintah, DPR, hingga pengusaha. Bahkan JPU KPK membenarkan daftar 11 nama calon mahasiswa yang menitip kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila ini. Menurut Irwan, di tahun 2022 kemarin, ia menerima titipan sebanyak 41 orang dan hanya 1 yang tidak lulus. Irwan mengaku sejumlah nama titipan itu ia laporkan ke Herianti selaku Wakil Rektor 1 Unila dan kemudian datanya diteruskan ke panitia. Selain itu, Irwan juga mengakui budaya mahasiswa titipan itu merupakan kebiasaan. Sebelum 2022 sudah ada. Di tahun 2021 ia juga menerima titipan tetapi tidak ingat jumlahnya. Berita selanjutnya datang dari Kapolda Lampung yang resmikan gedung Mapolres Pringsewu yang baru. Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wijayagus meresmikan markas Polres Pringsewu pada Selasa 31 Januari 2023. Mapolres Pringsewu sendiri berada di areal kompleks pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan lahan seluas 50. Kapolres Pringsewu Polda Lampung AKBP Rio Cahyowidi mengungkapkan lahan untuk pembangunan Mapolres merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Pringsewu. Menurut Kapolres, pembangunan seharusnya sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu. Namun sayangnya terkendala pandemi COVID-19 sehingga tertunda pembangunannya. Syukurlah pembangunan dapat berjalan pada tahun 2022. Ia memaparkan pembangunan Mapolres Pringsewu memakan waktu 7 bulan. AKBP Rio menjelaskan, di Polres Pringsewu terdapat 3 gedung, yakni gedung utama Mapolres Pringsewu yang menjadi kantor tiap divisi dan bidang, kecuali Satlantas yang masih berada di Mapolres lama. Kemudian ada gedung SPKT yang berada tepat sebelah gedung utama serta aula. Saat ini sedang dilakukan pembangunan musola. Untuk operasional, sejumlah personel yang bertugas di Mapolres Pringsewu berjumlah 380 orang. Kapolres juga menjelaskan Polda Lampung menghibahkan motor sebanyak 15 unit dan 15 motor tersebut akan didistribusikan kepada Satlantas dan juga Satreskrim Polres Pringsewu. Ia berharap operasionalnya Mapolres Pringsewu ini akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berita selanjutnya, tahun 2022 PN Kota Bumi tangani 6 kasus perceraian warga non-muslim. Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara pada tahun 2023 ini belum menangani kasus perceraian dari warga non-muslim. Hal tersebut ditemukan Raja Suganti, staf Humas Pengadilan Negeri Kota Bumi pada Selasa 31 Januari 2023. Sementara di tahun 2022 ada 6 perkara pengajuan perceraian dari warga non-muslim di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Menurut Rajas, pada tahun lalu 5 perkara diajukan oleh perempuan dan 1 diajukan oleh pihak laki-laki. Kebanyakan alasan karena suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah, sehingga bisa disimpulkan kebanyakan alasan berkaitan dengan persoalan ekonomi.
Dari 6 perkara tersebut, 1 yang dicabut karena penggugat kembali menerima tergugat sebagai suami dan kembali melanjutkan rumah tangga. Kemudian di tahun 2021, pihaknya menangani 4 perkara perceraian non-muslim. Pada tahun 2021 tersebut, semua yang mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Kota Bumi adalah perempuan. Dari 4 perkara itu, 2 perkara dikabulkan dan 1 perkara dicabut dan 1 perkara tidak dikabulkan. Yang berhasil. Pak, selamat pagi Pak. Mau bertanya soal jumlah perceraian untuk non-muslim di PN Kota Bumi ini menangani berapa perkara di tahun 2001 hingga 2023 Pak? Oh ya, baik, terima kasih sebelumnya dari Pak Anu ya. Perkara Pengadilan Negeri Kota Bumi untuk perceraian diajukan di tahun 2021 itu ada 4 perkara, di 2022 ada 6 perkara, dan untuk di tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari ini belum ada yang mengajukan. Untuk di perkara tahun 2021 dari 4 perkara tersebut diantaranya yang mengajukan laki-laki tidak ada ya. Kalau di 2021 perempuan semua yang mengajukan. Ada 2 perkara yang dikabulkan, ada 1 perkara yang dicabut, dan ada 1 yang tidak dikabulkan. Jadi maksudnya begini, yang tidak dikabulkan ini memang mediasinya tidak ada yang berhasil, tapi bukan berarti mediasi tidak berhasil. Artinya masuk ke pokok perkara ya, yang disidangkan oleh hakim. Nah, pada saat itu hakim bukan berarti tidak boleh mendamaikan lagi, tetap didamaikan, tetap berupaya untuk didamaikan, dan ada 1 yang berhasil dicabut perkaranya, dalam artian mereka melanjutkan kembali pernikahannya, dan 1 yang tidak dikabulkan. Ini karena permasalahannya adalah si sang suami sering bermain judi, dan pada saat itu hakimnya berhasil meyakinkan dari penggugat bahwa tergugatnya kebetulan hadir pada saat itu, dan dia berjanji tidak akan mengulangi hobinya tersebut, sehingga berhasil untuk kembali melanjutkan pernikahannya. Jadi ada 2 yang kabul. Dominasi semuanya rata-ratanya masalah ekonomi, masalah perekonomian ya Pak ya. Kalau untuk di 2022 ada 6 perkara, 5 yang diajukan oleh perempuan sebagai penggugatnya dan 1 laki-laki. Kesemuanya itu masalah ekonomi. Ada yang suami atau tergugatnya ini tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah lagi, dan pergi dan sebagainya. Dari 6 perkara tersebut, 1 yang dicabut. Dicabut ini artinya si penggugat ini tidak jadi mengajukan, perceraiannya, tidak tahu alasannya apa, yang jelas tidak jadi perkara tersebut dicabut. Berita selanjutnya, bubarkan balapan liar, Polsek Kota Agung Tanggamus amankan 45 motor. Polsek Kota Agung, Polres Tanggamus, Polda Lampung berhasil mengamankan puluhan unit sepeda motor yang digunakan untuk balap liar di Komplek Islamic Center, Kecamatan Kota Agung Tanggamus. Awalnya Polsek Kota Agung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aksi balap liar yang sangat meresahkan warga. Kapolsek Kota Agung AKP Made Adiasa pada Senin 30 Januari 2023 mengatakan pihaknya telah berulang kali menghimbau agar para remaja ini tidak melakukan kegiatan balap liar di sana, apalagi alokasi tersebut tepat di depan RSUD Batin Mangunan. Sehingga kegiatan tersebut sangat mengganggu pasien serta keluarga pasien. Dari hasil pengamanan tersebut, polisi berhasil membawa 45 motor berbagai macam merek. Dirinya juga membenarkan untuk motor yang juga ditahan dilakukan pendataan. Kemudian pihaknya akan langsung melakukan pemanggilan kepada pemilik motor.
Polisi juga berkolaborasi dengan Satlantas dan juga Satreskrim Polres terkait dengan kasus tersebut. Menurutnya terhadap para pelaku akan dipanggil orang tuanya sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya. Sebelumnya pada tanggal 17 September 2022, lokasi tersebut pihak kepolisian juga berhasil mengamankan 4 sepeda motor yang juga digunakan untuk balap liar. Pihak kepolisian juga membawa pemilik motor yang diminta untuk keterangannya. Kapolsek Kota Agung menegaskan tidak akan bosan-bosan untuk melakukan penindakan kepada pelaku balap liar. Hal itu justru karena kecil tersebut cukup membahayakan bagi joki motor maupun penonton, bahkan bagi pengguna jalan yang hendak lewat di lokasi tersebut. Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk melarang anggota keluarganya ikut menonton balap liar. Mulai pukul 16 sampai selesai. Kendaraan yang kami bisa amankan dari berbagai merek itu ada 45 unit. Untuk langkah selanjutnya mungkin dari kendaraan yang kami amankan nanti akan kami koordinasikan dengan reskrim atau dengan dan lantas. Kalau memang ada kendaraan yang terkait pidana akan kami tidak lanjuti dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sempat viral, Pak. Nah, itu apakah ada korban dari anggota Bapak sendiri, Pak? Untuk korban tidak ada dari kita, semuanya kondusif. Dari masyarakat mungkin yang mencoba untuk melarikan diri, mungkin ada yang mungkin terjatuh, tapi nggak apa-apa. Karena walaupun tim kecil, tapi kami bikin dari 2 tim, artinya ada yang berpakaian preman dan ada yang berpakaian dinas. Karena untuk kita himbau selama ini, setiap kami datang dengan unit mobil patroli dengan berpakaian dinas, mereka selalu kucing-kucingan. Sehingga kami membuat tim dengan berpakaian preman untuk menelusup di antara pemain-pemain itu, dan sehingga jam digerakkan langsung dipegang dan langsung unit dari yang berpakaian dinas langsung merapat, langsung menutup jalan yang ada di 2 arah, demikian. Berita selanjutnya, sambut milad kedua, BSI gulirkan promo Serba 2. Menyambut milad kedua, Bank Syariah Indonesia atau BSI menggulirkan 2 promo Serba 2. Retail Transaction Business Manager BSI area Lampung, Benny Sanjaya mengatakan, promo ini salah satunya berlaku di Lampung. Di promo Serba 2 dan promo Serba 2 BSI Auto dan BSI Gria, promo Serba 2 berlaku tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2023. Di promo Serba 2 BSI Auto ada special price, margin mulai dari 2,22% dan DP mulai 0% untuk mobil baru. Ada juga diskon admin 2 juta untuk mobil dengan gratis 2 kali angsuran untuk motor. Syarat dan ketentuan promo Serba 2 BSI Auto adalah diskon admin 2 juta untuk 40 nasabah pertama periode pencairan Februari 2023 dengan pengajuan OTR di atas 300 juta. Kemudian gratis 2 kali angsuran untuk pengajuan motor. Selanjutnya ada promo Serba 2 PSI Gria berlaku mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Di promo Serba 2 BSI Gria ada special margin setara 2,2% fix 1 tahun angsuran pasti sampai lunas dan cashback dana senilai 2 juta. Ada juga DP 0% serta bebas biaya administrasi dan operasional. Syarat dan ketentuan promo Serba 2 PSI Gria adalah bebas biaya operasional dengan limit pengajuan pembiayaan sampai dengan 5 miliar, DP 0% dan fasilitas pembiayaan rumah pertama. Berikut cashback ada 2 juta untuk 222 nasabah dengan syarat dan ketentuan periode pencairan layanan BSI Gria pada Februari sampai dengan Maret 2023. Lalu minimal booking pembiayaan rumah senilai 400 juta dengan nasabah wajib aktivasi pelayanan PSI Hasad Card. Menurut Benny juga pada Selasa 31 Januari 2023, jika tidak ingin ketinggalan kedua promo ini, segera datang ke BSI.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.